Oke, jadi misalnya 40 orang rata-rata itu kan gap antara yang $4.000 $4.000 kali 1 juta. kali 1 juta. Iya benar. Jadi 1 miliar. $1 miliar. Bayangkan. $1 miliar gapnya itu. Gapnya $1 miliar. Iya. Nah, jadi uangnya itu gede banget. Tapi mereka tidak dihasilkan dari bisnis yang pasar yang produktif, fair competition. Oke. Bukan. Apa yang terjadi? Begitu ada peluang pemilu secara langsung tahun 2004 sampai hari ini, mereka investasi di situ. Mereka menjadi investor politik untuk mengamankan bisnis yang insecure itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Saya gebrak mejanya ya pelan-pelan aja karena di depan saya ada seorang profesor. Profesor Didin S. Damanhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi sahabat RH sekalian, saya sengaja menghadirkan seorang ekonom ya dari IPB, Institut lupa Pertanian Bogor. IPB University. Sekarang. IPB. Oh, IPB University sekarang. Sekarang ini resminya begitu. Jadi namanya tetap institut tapi university. Luar biasa Indonesia ya. Institut fleksibel banget loh. Fleksibel banget, benar. Jadi bisa jadi apa saja kecuali jadi petani kata. Masih 60%. Masih 60%. Prof, masih aktif ya? Masih di IPB? Iya, mengajar, masih ya? Meneliti, membimbing masih. Ya. Saya berasumsi pasti banyak nih muridnya termasuk pejabat di Republik Indonesia ini ya. Di Lemhanas juga soalnya. Oke, mengajar di Lemhanas ya. Iya. Prof beruntung nih, saya dulu pengajar Lemhanas juga, tapi gara-gara sering mengkritik Jokowi nggak pernah diundang lagi. Karena secara ideologis mungkin dianggap saya di strukturalnya, jadi memang di dalam. Di dalam. Struktural. Ya, karena Prof ASN kan? Iya. Kalau non ASN memang nggak bisa. Iya. Oke, Prof, saya sengaja mengundang seorang ekonom ya, biar kita bicara dengan fakta dan angka. Kadang-kadang kalau cuma politik kan tergantung interpretasi, tergantung kemana kita mau mengarahkan pisau analisisnya kan. Tapi kalau ekonomi ya bisa juga bad news or good news, black perspective, white perspective. Cuma kan tetap based on fakta, data ya. Empirical ya. Jadi ini menarik. Nah saya nih Prof, selalu kalau ngomong sama ekonom punya ketertarikan untuk mengukur bagaimana kinerja, jangan pemerintahan ya, kinerja ekonomi Indonesia saat ini. Lebih perekonomian enak, kan? namanya. Kinerja perekonomian. Maksudnya apa? Ya kita kenali kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, kemudian tantangan kita apa, kemudian opportunity kita apa ke depannya. Dan saya menganggap bahwa ekonomi itu harus dipersembahkan untuk keadilan dan kesejahteraan. Kan? Exactly. Ya, jadi karena itulah ekonomi konstitusi kan, ekonomi yang sejahtera dan adil. Betul. Nah, jadi kalau adil saja tapi miskin kan nggak enak juga. Nggak enak juga. Tapi kalau sejahtera tapi jomplang ya nggak enak juga. Lebih nggak enak lagi. Lebih nggak enak lagi karena makan hati. Makan hati. Walaupun kita tetap punya pendapatan yang baik, cuma kalau jomplangnya jauh kan tetap makan hati. Oke. Dan akan memunculkan pasti masalah-masalah sosial ya. Prof, saya tadi baca ya apa yang di-share Prof mengenai bagaimana perekonomian terakhir ini yang kelihatannya Prof bandingkan dengan Orde Lama. Ya, Orde Baru. Orde Baru. Dan pemerintahan SBY juga mungkin ya. Ya. Saya agak shock. Karena data Prof mengatakan ekonomi Orde Baru itu lebih baik. Bisa dielaborasi Prof. Apalagi Prof mengatakan dengan mengutip Jeffrey Winters bicara mengenai
Waduh. Indeks oligarki. Iya, indeks oligarki. Luar biasa ini ada indeks oligarki. Dan ketimpangannya 1 juta kali lebih sekarang. Iya, betul. Bisa dijelaskan, Prof? Iya, begini. Jadi ekonomi itu memang di era modern ya, itu terutama sejak tahun 50-an mulai diukur yang sifatnya makro ya, itu yang disebut dengan produk nasional bruto atau GNP ya. GDP gitu. Nah, jadi itu untuk melihat bagaimana kekayaan nasional sebuah negara begitu, produksinya dari berbagai sektor dan nanti menghasilkan apa yang disebut produk domestik bruto gitu ya. Nah, dari tahun ke tahun itu bisa diukur yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi itu. Jadi GDP misalnya 2023 dibandingin 2020 lalu akan menghasilkan misalnya terakhir ini adalah 5,02% lah begitu ya terakhir ini begitu. Pertumbuhan kita ya? Ya, tapi 5,02% itu tahun berapa? Tahun 2022. 2022 ya, 2023 kan angkanya belum ada. Ya, belum ada. Nah, tapi pertanyaannya tidak boleh hanya berhenti misalnya pertumbuhannya itu lebih dari 5%. Lumayan tuh. Di dunia ini kalau mau dilihat itu di antara negara berkembang yang cukup tinggi. Kalau negara maju itu kan di bawah 3%, 2% udah hebat sekali. Iya. Karena size-nya udah gede. Jadi naik 1%, 2% tuh jadi gede banget gitu. Kalau negara seperti kita yang sekarang ini GDP-nya itu 1,3 triliun dolar. Jadi nomor 15 di dunia memang. Oke, makanya kita masuk G20 ya. G20. Jadi tetapi G20 itu ya karena penduduk kita banyak. Banyak sebenarnya. Kalau dibagi oleh 272 juta itu masih 4 ribuan lebih sedikit. Bayangkan 4 ribuan lebih sedikit. Dolar ya. Ya, saya ke Austria, Prof. Itu GDP-nya waktu itu berapa ya? 50.000. Iya memang. Singapura lebih shocking lagi saya, 75.000. Iya. Ada Finlandia di atas 100.000 lah. Iya. Saya shock jadinya. Jauh sekali tingkat kemakmuran kita. Iya. Jadi itu dibagi dengan jumlah penduduk. Itu mulai kelihatan objektivitasnya. Tetapi ada yang lebih tajam lagi, yaitu yang disebut distribusi pendapatan. Bagaimana yang 1,3 triliun dolar, 1.300 triliun dolar itu di antara 272 juta penduduk. Itu ada satu teori yang disebut yang paling sederhana aja lah. Ada kurva Lorenz namanya. Kurva Lorenz. Iya. Yaitu melihat distribusi pendapatan dibagi 5. Di 5 decile. Jadi yang 20% paling tinggi, kemudian 20% yang menengah nanti kemudian yang paling bawah itu 20%. Nah, ini terakhir ini 2022 ini itu sudah di atas dan ini namanya rasio Gini pengeluaran lagi. Rasio Gini pengeluaran. Itu 0,4. Itu 0,4. Termasuk timpang. Iya. Padahal yang namanya orang kaya kan kadang-kadang dia makannya juga sama dengan kita kan. Iya. Tapi kalau pendapatan beda tuh. Iya. Kalau dia pengeluaran belum tentu dia jor-joran juga kan. Iya. Makan tukang beca misalnya itu kan bisa habis sehari katakanlah mungkin 10.000 ya atau 15.000 gitu. Tapi kalau makan paling 5 juta kan. Kalau misalnya citi gitu. Masih 5 juta. Coba kalau dibandingkan pendapatan 15.000 ke 1 juta sih. Tapi kalau pendapatan lebih timpang lagi. Sangat timpang banget. Itu kan yang rata-rata orang miskin itu kira-kira sekarang ini 500-an ribu lah. Pendapatan per bulan. Nah, coba bayangkan dengan orang kaya. Orang yang 5% super kaya itu. Yang katanya pendapatannya triliunan per bulan. Iya. Itu yang tadinya nggak masuk 20 orang terkaya tiba-tiba masuk tuh. Iya. Nah, itu bayangkan itu 1 tahun dia memperoleh ini 1 bulan mungkin triliun juga. Jadi misalnya kalau rasio Gini ketimpangan tuh 0,4 sekarang ya. Lebih. 0,2 ya lebih. 4
0,402. Nah, Oke. gitu. 4 lah, 0,4 Iya, lah. 0,4 ya. Oke, kita objektif karena kecil pun karena angkanya kan Harus signifikan. ya. 0,402 Ya, 402 ya. Ya, 402 itu kalau kita ukur dari pengeluaran. Iya. Dimana makan orang kaya sama makan orang miskin itu nggak beda-beda amat. Saya punya pengalaman nih, Iya, mahasiswa yang saya bimbing ini. iya, Kalau sekitar 0,4 rasio Gini pengeluaran, iya. rasio Gini pendapatannya mendekati 0,5 tuh. Oke. Hati-hati, karena Pakistan pecah dengan Bangladesh ketika ketimpangan. ketimpangan di mana kira-kira rasio Gini-nya itu kira-kira 0,5. Oke. Hati-hati tuh. Dan sekarang juga mungkin orang saya lihat ya, saya kan suka bergaul tuh sama tukang sepatu lah, kaki lima dan sebagainya. Itu sekarang ini menurun sejak COVID dan belum pulih mereka. Yang belum menurut pulih apa? mereka. Pendapatan atau daya beli? Dua-duanya dong. Memang yang paling objektif daya beli tentu Daya beli saja. objektif kan. Objektif paling daya beli tentu Iya. saja. Dari pendapatan sama, saja. Tapi harga naik ya. Iya. Sama Karena aja bohong. nanti dibanding kan, Iya. kalau petani misalnya itu ada yang disebut dengan nilai tukar petani. Jadi berapa dia pendapatan per bulan, Ya. tapi di pengeluaran untuk konsumsi, untuk sekolah anak, untuk kesehatan gitu, itu mengalami penurunan Oke. terakhir ini, beberapa tahun Jadi terakhir ini. istilahnya power, Tapi buying power ya. iya, Apa istilah kalau apa namanya? ekonominya? Pokoknya purchasing power. Purchasing power. Ya, Nah, purchasing power. Kalau menurut Bank Indonesia, rekening di atas 1 miliar justru naik pesat Naik pesat. di era COVID. COVID. Ini. Sampai sekarang ini. Nah, oleh karena itu nanti akan ketemu tuh pertama gini, dari rasio Gini pengeluaran saja waktu 2020 itu 0,38. Itu udah naik ya. Apalagi kalau sudah pemilikan aset lahan, pemilikan aset finansial, dan indeks oligarki tadi. Oke, tambah timpang. Iya, jadi gini. Jadi indeks oligarki ini kan baru di introduksi. Jangan cepat-cepat Prof. Oke. Soalnya nanti pemirsa akan bingung kan. Gitu. Oke, kita pelan-pelan dulu di rasio Gini ya. Ya. Jadi rasio Gini itu adalah rasio untuk mengukur ketimpangan. Ya. Cuma dalam konteks Indonesia agak cheating sedikit karena diukur dari pengeluaran. Ya, umumnya negara lain tuh pendapatan. Pertanyaan saya adalah kenapa tidak diukur dari pendapatan? Nah, ini pernah saya diskusikan ya, karena saya pernah nyusun Laboratorium Ketahanan Nasional ya di Lemhanas itu. Kan itu ngundang BPS. Saya tanya tuh kepala BPS tuh beberapa kali bahkan. Iya. Itu kenapa sih kalau seperti rada tadi cheating tadi gitu? Kenapa nggak pendapatan aja lah gitu? Ya rada ngelak sih, tapi gini katanya. Satu-satunya yang masih mungkin di Indonesia ini pakai proksi pajak namanya. Oke. Nah, tapi itu ya nggak tahu katanya belum nggak jelas juga. Tanda petik belum dibolehkan atau apa gitu. Oke. Nah, jadi jangan-jangan mungkin kalau pakai proksi pajak itu 0,5 itu. Jangan-jangan rasio Gini pendapatan jadi itu. Jadi dihitung dari pembayaran pajak dan dari situ kita tahu ya. Iya. Coba aja kan sekarang ada orang paling miskin katakanlah yang pendapatannya di bawah berapa gitu kan tidak bayar pajak. Iya. Nah, sekarang orang yang pendapatannya triliunan itu gitu kan. Sekian kan terus bisa dibandingkan tuh. Iya, jadi yang nol pajaknya sampai yang tertinggi ya. Tertinggi. Hitungannya kan begitu. Nanti itu dibagi 5 kan, ada 5 desile itu. Oke. Jadi 20% paling miskin biasanya dibandingkan dengan 20% paling kaya dulu, tapi nanti ekstrimnya ada 5% paling kaya nanti. Oke. Untuk melihat ketajaman lebih dari ketimpangan itu. Oh, jadi rasio Gini itu dibagi 5 ya? 5 desile ya. 5 desile 20. Barulah didapat di angka ketimpangan itu yang 0, sekian. Ya. Angkanya kan 0,00 jadi gini, 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Iya. Ya, jadi makin ke 0 itu makin merata. Makin bagus. Tidak pernah ada di dunia ini ya. Nggak pernah ada. Ya. Atau 1 timbang banget itu nggak pernah ada juga. Saya ingat waktu saya masih ngurus jalan tol itu, yaitu rasio jalan itu. Yang paling bahaya itu kalau sampai 0,8.
Oke, iya iya. Oh gitu ya. Iya, 0,8 itu udah nggak jalan sudah. Karena Oke. Itu apa itu artinya? kan kalau nggak mungkin 1:1 antara kendaraan dan jalan. Iya ya, oke. Kalau rasionya 1 kan berarti kan nggak ada ruang lagi di jalan itu. Kalau yang saya dengar katanya evolusi jumlah kendaraan dengan panjang jalan kalah oleh jumlah Kendaraan. transportasi ya, katanya begitu Iya. ya. Jadi iya. kalau kita bicara rasio di situ ya kalau 0,8 ya kira-kira 80% kan. Jadi jalan itu kita bayangkan kalau ada sebuah jalan dipenuhi 80% mobil gitu. Iya ya, bisa Kira-kira- stuck ya. Iya, bisa stuck ya. Jadi makin rasionya, tapi kita tidak mau juga rasionya 0,1 misalnya atau Oh iya. berarti iya. kan jalan tol itu kan nggak dilalui Waduh, orang, nggak iya. dilalui kan. Oke, tapi itu another story. Oke, ini rasio gini ya. Oke, kan Prof mau mengambil jalan penyelesaian di rasio gini ini atau mau move ke tempat lain dulu sebelum kemudian kita akan ngambil Ya, solusi. begini, kan ketimpangan yang makro itu tadi pakai rasio Gini, Iya. tapi juga rasio Gini ini suka dipakai untuk lahan, untuk lain-lain juga ya. Iya. Tapi begini, biasanya kalau ketimpangan itu memburuk ya, Iya. mulai 0,4 itu misalnya dan Iya. mengarah ke 1 tadi, itu ada hubungannya juga dengan katakanlah daya beli kalangan bawah. Itu ada hubungan. Iya. Jadi nanti juga dengan pengangguran dan Oke. jangan lupa pengangguran di Indonesia ini nggak boleh hanya diukur oleh yang disebut pengangguran terbuka yang sekitar sekarang ini 6%. Itu open unemployment, benar-benar nggak kerja. Iya. Dari seminggu yang lalu itu benar-benar nggak kerja. Iya. Tapi di Indonesia problemnya Banyak yang adalah pura-pura bekerja. iya. Pengangguran Jadi dia tersembunyi. sekarang ini bahkan ada yang disebut pengangguran terdidik ya. Oh, iya. Itu makin tinggi. Itu mereka yang mungkin lulusan perguruan tinggi hebat di Indonesia ya, Iya. entah sebut saja apalah entah IPB. ITB, IPB, UI, UGM. ya kan? Tapi Iya. dia mungkin Gojek, Gokar. Gitu. Oke, Nah, itu kan pengangguran tersembunyi sebenarnya. Pengangguran tersembunyi, Artinya- yaitu dia punya pendidikan yang S1 misalnya, Iya. tapi bekerja tidak sesuai dengan pendidikan. Iya, bekerja untuk tamatan SD pun bisa, Bisa, ya kan? iya itu. Nah itu ternyata tren pengangguran terdidik itu makin naik sekarang ini. Jadi kalau Itu artinya- yang ini lagi S2 di bidang komunikasi publik ini pengangguran tersembunyi atau enggak? Enggak, Bro. Dia digaji secara layak. Iya. Jadi Tapi dia memang tidak- nanti ada ukurannya tentang ini berapa seminggu dia bekerja, itu ada Oke. hubungannya juga. Lalu pendapatan juga memang Oke. itu dikaitkan. Nah, itu satu ya. Jadi Iya. ketimpangan itu nanti akan bisa dikuak gitu. Oke, Bahwa- itu kita bicara tentang perspektif ketimpangan. Hmm. Nah, untuk menyelesaikan problem ekonomi ini kan kita nggak bisa langsung selesaikan ketimpangan. Kita harus bergerak enggak. di tempat lain dong. Betul. Nah, betul. apa Profesor mau bergerak ke tempat lain, tapi selesaikan dulu ketimpangan. Tadi ada ketimpangan yang katanya indeks oligarki itu, menarik tuh. Iya, jadi Indeks itu dulu ya. oligarki, itu. Langsung tajam dulu nih. Nanti Iya. yang kurang tajamnya nanti Iya. supaya kita optimis nantinya. Iya, Jadi ini agak pesimis memang. iya, Jadi sebelum sampai ke indeks yang paling ekstrim, indeks oligarki yang mungkin terburuk di dunia sekarang. iya, Tetapi juga misalnya ketimpangan konsumsi iya, gitu loh. iya. Ada lagi ketimpangan lahan. Rasio jenis lahan itu 0,68. 0,68. Sangat buruk itu. Waduh, buruk Sangat banget. buruk itu. Di atas 0,6 itu sangat Dari buruk. orang yang nggak punya lahan sampai Iya. dengan yang makan lahan. Makan lahan. Padahal Iya. ada 3,3 juta yang bermasalah lahannya malah dibebaskan kemarin. Oke. Atas nama undang-undang Omnibus Law itu. Iya, Nah yang itu baru-baru lahan ini kan misalnya. enak banget dia ngerampas lahan Itu dalam tanda dia. kutip, tapi tiba-tiba Malah Dibebaskan, dibebaskan. diberikan privilege. Iya, atas Oke. nama undang-undang lagi. tentang undang-undang. Oke. Tapi kemudian dari situ juga kita bisa melihat ketimpangan yang saya sebut ekstrim tadi. Jadi begini. Karena itu menggambarkan namanya ketimpangan aset. Yaitu
Jadi Jeffrey Winter baru 2013 merilis penelitian di sekian negara di dunia lah, puluhan negara di dunia. Itu ada yang disebut Material Power Index. Sebenarnya aslinya ya. Material MPI. Power Index. MPI namanya. Jadi itu adalah gambaran ekstrim yang disebut oligarki itu. Kan sekelompok kecil dengan aset besar dan mengendalikan. Iya. Misalnya itu kan oligarki ekonomi, mengendalikan perekonomian itu. Iya. Itu diukurnya oleh 40 orang untuk menggambarkan kecilnya kelompok ekonomi itu, kelompok bisnis itu. Bukan kecilnya, eksklusifnya ya. Eksklusifnya juga dibagi dengan income per kapita. Nah, itu kan sederhana aja. Tapi di balik itu ada pengertian-pengertian nanti ya. Mengapa itu? Itu ternyata 2014 itu sudah mulai 638.000. Itu 2014. Ketimpangannya 638.000 kali. Iya, tapi lanjut ke 2018 ya. 2018 itu udah 650.000 kali. Sudah 650.000 kali. Jadi kita ini bicara tentang ketimpangan ya. Di mana orang yang super kaya menguasai perekonomian. Itu dan timpangnya dengan yang paling kecil itu 658.000 kali. Iya, karena yang paling kecil itu diwakili oleh income per kapita tadi yang $4.000 tadi. Yang $4.000 tadi. Jadi kalau kita bicara $4.000 dikalikan 650.000 kali. Itulah ketimpangannya. Iya, kira-kira ketimpangannya. Kan? Betul. Kan? Jadi 40 orang itu. Iya, ada 40 orang itu. Nah, kemudian naik menjadi 650.000 kali, 650 kali, naik lagi pada tahun 2020, 672.000 kali. 672.000 kali, Tahun 2021 itu sudah 750.000 kali. 750.000 kali. Nah, yang hebatnya ini adalah saya hitung sendiri tapi ini yang 2022 ini, yaitu pakai data Forbes, itu 40 orang terkaya itu dibagi income per kapita waktu itu itu menghasilkan 1.062.500 kali. Jadi lebih dari 1 juta kali. Lebih 1 juta kali lah. Let's say gini lah misalnya. Antara yang paling miskin dianggap rata-rata aja. Yang rata-rata. Kan dia di bawah income per kapita kan ada. Ada. Ini kan cuma dibagi rata-ratanya doang. Berarti 4.000 dikalikan 1 juta. Iya. Iya kan? Iya, dan itu rata-rata. Jadi ada orang yang lebih super kaya sebenarnya. Jadi 4.000 dikali 1 juta itu berapa? 4 miliar. Jadi tadi 40 kali 1 juta. Jadi 40 orang. Tapi dia ini rata-rata dari kekayaan mereka. Jangan lupa itu. Jadi kekayaan mereka yang 40 orang itu dirata-ratakan. Sementara ini hanya ini gapnya itu antara 1 juta lebih itu tadi. Nah, jadi dengan demikian harus dicari berapa 40 orang rata-rata. Memang saya punya catatan ya, sayangnya itu. Jadi gapnya itu 1 juta lebih kali. Jadi misalnya 40 orang rata-rata itu kan gap antara yang $4.000 kali 1 juta. Kali 1 juta. Iya benar. Jadi 1 miliar. $1 miliar. Iya. Bayangkan. $1 miliar gapnya itu. Gapnya $1 miliar. Nah, oleh karena itu saya itu pun rakyat Indonesia kan masih ada yang masih banyak di bawah 4.000. Betul. Ini kan cuma rata-rata income per kapita. Nah, cuman gini yang harus dibawa ke arah pemahaman yang betul dulu ya. Yang disebut oligarki pertama adalah mereka sekelompok kecil yang ingin mempertahankan kekayaan terhadap keseluruhan. Itu di bidang bisnis misalnya, kan gitu. Jadi diwakili 40 orang tadi. Gitu. Nah, karena ini Indonesia ini dalam sebuah lingkungan yang liberal, di mana peranan negara itu diminimais oleh IMF sejak tahun 98, maka kontrol kepada yang 40 orang atau swasta yang sekelompok kecil itu kan hampir tidak ada kontrolnya. Bahkan mereka yang mengontrol. Nah nanti yang mau saya katakan, kalau di China, kan China itu pernah nomor 3 di dunia indeks oligarki pada tahun 2000
berapa ya 2014 itu. Nomor 1 siapa sekarang? Indeks oligarki paling tinggi. Dengan segala maaf, sorry, Brazil, lalu Cina, lalu Indonesia waktu itu. Iya, sekarang Indonesia nomor 1. Dugaan saya belum lihat, belum rilis soalnya Jeffrey Winter. Nah, tetap saya ingin katakan kalau di China namanya orang-orang super kaya itu kan ex BUMN, Jack Ma dan lain-lain itu kan dikontrol oleh yang namanya Komite Sentral Partai Komunis oleh negara. Jadi ketika Jack Ma ingin macam-macam gitu, itu langsung dikasih kode gitu, hilang dia. Bahkan aset-asetnya saya dengar sebagian diambil alih oleh negara gitu. Kalau di kita enggak, begitu bebasnya dia mengembangkan kekayaan, gitu loh. Bayangkan ada 11.000 triliun omset perbankan yang beberapa ribu konglomerat itu memperoleh 82%. Itu dari bank, belum dari pasar modal, dari ini. Mereka bikin macam-macam gitu, yang belum tentu sehat juga. Bisnisnya itu. Nah, jadi uangnya itu gede banget, tapi mereka tidak dihasilkan dari bisnis yang pasar yang produktif. Fair competition. Bukan lobby, tapi dari lobby. Maaf saja, itu yang 3,3 juta hektar yang tiba-tiba diputihkan oleh negara itu kan tidak governance. Dan hampir semua HGU dari sawit dan batu bara itu umumnya kurang governance. Nah, itu jadi uangnya itu gelap-gelapan semua itu. Iya, uangnya itu umumnya, maaf ya, orang super kaya itu sebagian besar itu kurang nyaman, insecure. Oleh karena itu dia insecure dengan perubahan. Ya, pastilah kan. Common sense-nya begitu. Common sense-nya begitu karena dia merasa tidak karena efisiensi dan bisnis selalu fair competition, tidak. Umumnya tidak. Apa yang terjadi? Begitu ada peluang pemilu secara langsung. Tahun 2004 sampai hari ini mereka investasi di situ. Mereka menjadi investor politik untuk mengamankan bisnis yang insecure itu. Intinya adalah mereka tidak berharap ada perubahan. Pasti. Pasti karena mereka intinya kalau keluar jadi zaman. Tapi itu adalah karena ekosistem. Tapi saya punya keyakinan. Seandainya ekosistemnya diperbaiki, di mana mereka itu adalah fokus untuk menjadi pemain industrial dengan diberi insentif, sementara partai politik yang masuk DPR, parliamentary threshold yang 8 orang, itu biaya negara penuh saja udah. Tidak usah kan win-win tuh. Jadi tidak ada yang dirugikan sebetulnya. Itu yang saya usulkan namanya reform nanti. 9 ya kalau nggak salah. 8. 9 dong. 9 ya. Oke. Jadi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, kemudian bukan dulu yang besar dulu, PKB, Demokrat, kemudian PAN, P3. Demokrat, PKS, PAN, P3, 9 ya, oke. Itu di biaya negara aja. Karena begini, ini yang berhamburan uang ini kan nanti jadi lebih bersih uang ini, dipakai untuk industrialisasi. Lalu partai-partai politik jadi anggota parlemen, jadi presiden, jadi gubernur, jadi ini dengan tidak perlu biaya tinggi. Maka orang-orangnya itu adalah orang yang katakanlah tidak perlu kong kali kong lah dengan para pebisnis kan, lebih aman kan? Nah, kalau seperti itu, dugaan saya pertumbuhan ekonomi kita itu akan lebih stabil, lebih sustainable dan lebih tinggi. Itu yang penting ya. Iya. Dan itu akan lebih mensejahterakan rakyat yang lebih mensejahterakan. Karena apa? Nanti hukum bisa jalan. Kan tidak ada konflik of interest dong. Anggota DPR kayak untuk legislasi masa membolehkan 3,3 juta dibebaskan misalnya pada bermasalah. Enggak dong, dia pasti anti itu.
Sebenarnya paling lebih bermasalah itu ya undang-undang minerba. Nah, iya. Yang dimana konsesi yang harusnya sudah berakhir dan kembali ke negara tiba-tiba hidup lagi. Itu juga 20 tahun lagi. Undang-undang KPK pun yang lama dia tenang aja kok nggak ada masalah dia. Bisnisnya juga dia fokus kepada industri. Orang politik juga fokus kepada pelayanan publik dong. Oke. Itu yang saya bayangkan ya. Jadi ideal, orang gitu. politik itu fokus pada kehidupan politik yang lebih sehat, sehat, lebih demokratis, lebih terbuka, transparan gitu. Iya. Orang bisnis pada kehidupan bisnis yang profesional. Iya. Dan dia lebih enak, nggak diburu-buru orang partai. Iya, nggak dijadikan sapi perah. Dia nggak sapi perah kan? Lebih nyaman tidurnya. Iya. Walaupun mungkin angka ketimpangannya lebih rendah kan begitu. Angka ketimpangan lebih rendah. Iya. Hanya memang gini, ada ini. Iya. Ini yang yang sekarang jadi elit-elit ini. Iya. Itu kan banyak memperoleh rezeki nomplok. Iya. Dari legislasi lah. Iya. Dari kunjungan ke daerah lah. Iya. Dari macam-macam lah. Pokoknya dari pergaulan politik. Pergaulan politik. Itu pernah bocor kan yang artis mantan istri. Jangan sebut. Pokoknya itu kan. Lah, ya. Ya, itu kan. Itu katanya bersih berapa? Sekian ratus M katanya kan. Dengan jadi anggota parlemen itu kan. Iya, iya. Nah, itu nanti tidak akan dapat lagi memang. Iya. Tetapi menurut saya orang-orang yang terbiasa dengan hidup tenang gitu. Lebih enak yang itu dong. Iya, jadi walaupun kecil tapi kita tidak takut. Tidak takut apapun. Tidak takut diburu KPK, siapapun, KPK, polisi, dan disorot orang kalau kaya pun kayak normal. Wajar, kayak benar bisa dipertanggungjawabkan penghasilannya. Itu yang saya bayangkan. Nah, itu ininya infrastruktur politiknya dan bisnisnya dan ekonominya. Nanti ujungnya pertumbuhan lebih berkelanjutan, lebih stabil, lebih sustainable dan lebih tinggi kalau menurut saya. Jangankan ini dengan segala kritiknya zaman era 70 sampai 98 kan 7% lebih pertumbuhan ekonomi. Sekarang 5% cuma. Sekarang cuma 5% rata-rata. Zaman SBY 6% rata-rata. Iya, 6% rata-rata. Jadi dulu itu 7,5% bahkan. Jadi kita bicara dua sektor ya. Sektor ketimpangan dan sektor pertumbuhan kan. Artinya Prof yakin dengan governance tadi, maka pertumbuhan itu lebih sustainable, lebih berkesinambungan dan lebih tinggi yang lebih tinggi. Dengan rasio Gini yang lebih kecil. Lebih kecil. Nah, Pak Harto tahu nggak? Itu ada di ini. Di indeks rasio Gini itu. Di zaman Pak Harto itu rata-rata hanya 0,32. Lebih yang terkecil berapa kita indeks rasio waktu Gini? Zaman dulu pernah di bawah 0,3 juga pernah. Tapi rata-rata lah 0,3. 0,402 ini tertinggi ya? Jadi kalau gini konsensus ya. Kalau sebuah negara itu di bawah 0,3 itu negara Skandinavia itu. Rata-rata di bawah 0,3. Itu merata, bagus. Pertumbuhannya tinggi. Rata-rata itu Finlandia, Swedia, Denmark, Islandia, Norwegia. Rata-rata tinggi. Income per kapitanya sangat tinggi. 100.000 US dollar. Di atas 100.000 juga ada. Lebih merata. Lebih. Nah ini happiness indexnya pun paling tinggi. Indeks kebahagiaan. Kebahagiaannya bahkan yang agak mengagetkan. Islamicity Index tertinggi di dunia itu Denmark. Jadi justru sangat Islami dia. Sangat Islami. Ininya ya agama publiknya, muamalahnya. Iya muamalahnya. Jadi saya kan pernah Islam itu kan bukan berarti Islam, tapi suasananya ya itulah yang dikehendaki oleh Islam. Iya, begitu. Kan salam. Iya. Salam itu bahagia, selamat, macam-macam ya kan? Selamat dan sejahtera. Salam sejahtera. Dan saya pernah ke sana. Pernah tapi salah satu negara ya, di Finlandia malahan saya. Itu IPM tertinggi ya, kalau nggak salah. IPM itu indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia. Jadi mereka itu juara-juaraan tuh. Ada yang Islamicity Index-nya yang paling tinggi di dunia itu Denmark. Islamicity Index, Islamisasi atau Islamicity? Islamicity Index itu yang bikin siapa? Sekelompok intelektual Muslim maksudnya. Campuran. Yang concern terhadap kesejahteraan. Berbasis saya lupa ya saya lupa. Tapi intinya ada ya. Ada lembaganya. Ada lembaganya. Kalau IPM kan World Bank.
Itu untuk mengoreksi dari PDB per kapita itu. Iya. Nah, tapi ini bukan yang pasti bukan World Bank Islamicity itu. Tapi indeks kebahagiaan itu ada World Bank-nya juga kalau nggak salah tuh. Nah, saya ke sana. Jadi 2 hari gitulah ya. Ke Denmark. Bukan, Finlandia. Finlandia. Finlandia itu kan beda dikit aja dengan Denmark ini itu. Islamicity indexnya atau kebahagiaannya tuh ini. Eropa Utara ya. Eropa Utara. Iya. Itu saya sengaja tuh jam 1 malam 2 malam tuh jalan kaki itu di Helsinki itu. Beberapa teman gitu. Ada orang perempuan gitu ya, habis kerja gitu, pakai sepeda, tenang aja dia. Tenang aja. Itu satu. Jadi rasa aman. Oke, security-nya tinggi. Security-nya sangat tinggi untuk perempuan padahal yang paling risky kan. Iya. Terus kemudian salah satu ukurannya yang lain adalah kecepatan menangani kalau orang itu ada kecelakaan, trouble lah kecelakaan atau apa itu kecepatannya tuh diukur. Jadi ditangani oleh kalau ke rumah sakit itu di emergency cepat sekali dengan kesiapan dokternya dan lain sebagainya gitu. Ada sekian ukuran lah. Itu menarik sekali. Jadi saya juga pernah merasakan itu. Suasana yang disebut dengan aman, damai, salam gitu, yang disebut Islamicity Index itu. Atau kalau kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya ini. Baldatun thayyibun. Jadi negara yang makmur, adil. Iya, gemaripah jinawi kan gitu. Diridho Tuhannya memang yang duniawi saya kira diridhoi karena mengamankan seluruh manusia kan. Iya. Gitu aja. Prof, oke, kita mau bergerak ke isu lainnya. Tadi sudah isu ketimpangan dan pertumbuhan. Apalagi isu yang paling penting untuk ditengahkan untuk melihat ekonomi Indonesia hari ini? Nah, jadi plus tadi indeks oligarki tadi plus ya. Ya, sekarang ada indeks oligarki tadi. Jadi ada ketimpangan yang ekstrim itu indeks oligarki. Tapi kita bagaimana lebih detail memahami Indonesia dari sisi kelebihannya gitu. Oke. Oh, Prof mau bicara kelebihannya ya? Ya, kelebihannya. Silakan. Pertama dari sisi pertumbuhan, kita harus bersyukur di era COVID ini kita termasuk yang waktu resesi pun hanya minusnya kan hanya 2%. Negara lain di Asia Tenggara ini ada yang 15%, Malaysia itu dan lain sebagainya. Itu tapi gini, saya mau kritis sedikit. Kan teorinya kan kalau nggak salah, kalau pertumbuhannya tinggi ya resiko minusnya juga tinggi gitu ya. Ketika COVID. Ya betul. Jadi kalau tetapi begitu kita masuk ke era recovery, lumayan kan, 4-5%. Jadi bagus. Nah, nanti ada juga kritiknya di situ. Mengapa bisa begitu gitu? Satu memang harus diakui dengan segala COVID itu kan, dengan segala perdebatannya, kekurangannya, akhirnya tertangani kan. Itu satu, tertangani COVID itu kan luar biasa. Kita memang masih masuk bukan orang yang paling bukan negara yang paling baik. Kalau masalah masih 20 negara yang relatif buruk juga ya. Tetapi adalah relatif buruk untuk penanganan COVID secara keseluruhan. Itu masih termasuk. Jadi bukan 100 yang kan ada 100 buruk lalu ada beberapa negara yang baik. Kita belum masuk yang buruk. Belum masuk yang baik. Bukan. Tetapi adalah juga tingkat kematian yang tidak terlalu tinggi dibanding negara lain dan lain sebagainya. Nah, tetapi di saat itu saya masih ingat tuh 2022, 2021 itu ternyata dikala kita lagi repot itu dengan COVID itu orang harus isolasi dan lain sebagainya, harus berobat, harus pakai masker. Itu tingkat tolong menolong. Ya tinggi banget orang masyarakat kita itu. Yaitu the most negara yang paling dermawan kan dipilih oleh the Economic Intelligence Unit. Dan itu sebenarnya sudah modal sosial kita. Sosial kita. Ini mohon maaf, Prof. Maksudnya dari pemerintahan itu modal sosial itu yang sudah ada. Udah ada. Jadi itu yang tumbuh dari masyarakat. Dari masyarakat. Jadi pertumbuhan tinggi tadi jangan hanya diklaim pemerintah aja loh. Berarti itu dan konon itu lebih dari 1.000 triliun itu. Yang diatur masyarakat. Misalnya gini,
di RW saya itu. Perputaran dari masyarakat yang tanpa digerakkan negara. Tanpa digerakkan negara. Untuk apa? Contoh kecil. Itu di RW saya ketika ada yang kena 3 orang itu dengan sigapnya ibu-ibu supaya isolasi, menghubungi puskesmas, beli obat, lalu menyediakan makanan dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu. Itu dengan uang yang rela. Iya, rela uang yang di raise sendiri, di galang sendiri. Di yang karena motif tolong menolong itu tadi. Dalam bahasa Islam itu ta'awunnya itu. Nah, itu antar RW, antar daerah, antar keluarga, antar provinsi itu terjadi di Indonesia ini. Itu yang dinilai oleh The Economic Intelligence Unit sebagai negara yang paling dermawan. Di dunia, dan kita udah 3 kali tuh, jangan lupa. Sebelumnya juga kalau nggak salah 2020, kemudian sebelum COVID juga pernah terpilih gitu loh. Ini kan modal sosial. Artinya apa? Jadi pemerintah memang berhasil menangani COVID, relatif berhasil di antara yang relatif bisa menangani COVID, dan kemudian pertumbuhannya juga akhirnya juga relatif baik. Itu disumbang juga oleh masyarakat. Memang ada modal sosial gitu loh. Modal sosial sejak dulu ya. Sejak dulu itu. Nah, jadi justru kalau saya mau kritis, modal sosial itu dirusak oleh politik. Nah, itu sekarang ini. Ada keterbelahan gitu ya, kampret, cebong, kadrun sekarang. Kemudian itu post truth itu. Jadi sekarang itu orang nggak peduli kalau kelompok sana, kalau sudah ada yang baik dari sana, pokoknya a priori kelompok lain tuh nggak mengakui dan sebaliknya gitu dan sebagainya. Ini saya kira masalah nanti ya yang harus diselesaikan. Karena apa? Jadi kalau kita ngomong ekonomi, ya itu negara yang paling berhasil itu kan tadi negara Skandinavia. Bukan Amerika loh. I see. Nah itu punya modal sosial yang mirip seperti kita juga, tapi lebih modern. Gitu loh. Jadi mereka punya modal sosial dengan institusi yang lebih modern. Nah, dengan institutionalisasi. Itu saya kira. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi mau ditargetkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu, jangan sampai merusak modal sosial. Karena banyak tolong menolong yang tadi, kemudian ada lagi yang sudah terlembagakan. Misalnya pembagian di kalangan perikanan, sasi di Maluku atau Panglima di Aceh, macam-macam. Atau air itu ya. Air di Bali Lombok, terus di Jawa Barat tentang paro, atau di Jawa ini paro yang adil ya. Yang nggak diatur negara loh itu. Dan lebih rela. Nah, tapi ini jangan sampai dirusak oleh kelembagaan baru ya. Yang seolah-olah Indonesia ini tidak punya satu modal sosial yang disebut dengan endogen growth gitu, dari yang berada dari dalam. Ini harus dimasukkan dari luar dengan PNPM misalnya ya. PNPM itu pokoknya intinya itu PM itu pengembangan nasional, permodalan nasional ya gitu. Itu kan sifatnya adalah individual. PNPM ya. PNPM itu individual. Basis. Jadi nanti pemerintah itu membantunya itu berbasis individu. Nah, padahal waktu zaman Mubiarto jadi staf ahli di Bappenas ya, itu dulu per kelompok. Nah, itu contoh ya. Jadi pertumbuhan ekonomi mestinya disesuaikan dengan kekuatan dalam yang ada di Indonesia, terutama dari sisi modal sosial tadi. Itu saya makanya punya gagasan Nusantaronomik itu loh. Jadi jangan diindividualisasi. Ya itu. Jadi jangan dikira segala hal itu berbasis individu itu bagus. Ada. Kalau Bung Hatta mengatakan individualita itu oke. Jadi itu misalnya inovasi di perguruan tinggi, kemudian mandirinya orang untuk punya kemajuan dalam bisnis boleh, tapi ada berbagai fenomena di dalam masyarakat secara keseluruhan yang itu harusnya direvitalisasi. I see. Direvitalisasi. Kadang-kadang kita kan tidak percaya dan kelembagaan masa lalu. Ya. Kemudian diseragam. Ada contoh zaman Soeharto kita kritik. Apa itu? Berasnisasi kan.
Dulu Oke. Jadi dulu orang sudah itu makan beras semua. Iya, dulu Padahal Papua itu apa makannya dulu? sagu. Sagu. Iya. Kemudian jagung, misalnya Gorontalo ataupun Lampung atau Sumatera yang lain dan sebagainya. Padahal menurut satu disertasi yang mengatakan bahwa beras itu paling tinggi glukosanya. Iya, banyak trigger penyakit gula. Iya. Makanya di Depok itu ada 1 hari tanpa beras gitu. Oh iya, itu menarik itu. Betul. Saya pernah dengar juga itu. Iya. Itu. Jadi gagasan-gagasan yang begini harus dibangkitkan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak semata-mata hanya soal infrastruktur habis-habisan gitu kan. Kemudian investor asing gitu kan gitu loh. Itu investor asing itu sebenarnya pelengkap. Infrastruktur penunjang. Iya, tapi dan itu harus memihak kepada ekonomi rakyat, bukan memihak semata-mata melancarkan impor. Iya. Jadi harus ada affirmative policy. Iya. Supaya sumber-sumber pertumbuhan itu dari kekuatan dalam, bukan kekuatan luar. Luar itu melengkapi. Kalau kesan saya memang pemerintahan Presiden Jokowi from the beginning sudah begitu kan? Iya. I'm waiting for your invest ya. I'm waiting you to invest in Indonesia ya kan? In Indonesia. Padahal Pak Faisal sudah memberikan bukti-bukti. Sebenarnya Faisal Basri. Investasi dalam negeri saja itu potensinya besar sekali. Asing itu betul, dan boleh. Ada yang mengatakan katanya menjemput pemerintah itu pertumbuhan ekonomi paling tidak sudah berapa persen. Iya itu. Jadi artinya tuh jangan terlalu at all cost gitu. Oke. Yang mengorbankan karena begini. Ternyata menurut data ya. Jadi investasi asing yang masuk itu umumnya sangat padat modal. Dari Nah, itu ada data pertumbuhan ekonomi sejak reformasi, di mana sumbangan dari industri ya. Nah, dulu itu sebelum waktu Pak Harto lengser itu kan mendekati 30%. Sekarang kan tinggal 18%. Mengapa? Karena banyak kegiatan-kegiatan yang terlalu padat modal dan kita tidak selektif. Jadi at all cost investment grade katanya. Dan itu asing, lalu asal asing dibiarkan gitu. Harusnya kan selektif. Jadi kesannya gede investasinya, tapi tidak efektif, tidak efisien. Tidak ngefek ke penciptaan kesempatan kerja. Bahkan tadi menimbulkan ketimpangan. Tidak men-trigger kesejahteraan. Tidak men-trigger kesejahteraan secara masif gitu loh. Nah, jadi kalau ngomong pertumbuhan ekonomi harus dengan visi yang makanya konstitusi. Mengapa saya mencanangkan ekonomi konstitusi? Ekonomi konstitusi. Itu sebenarnya bukan normatif atau gaya-gayaan. Bukan. Itu hasil perenungan tuh pasti. Hasil perenungan dan ada empirisnya. Jadi saya bandingkan di dunia ini. Sekarang ini menurut World Bank juga negara yang tidak terlalu liberal. Peranan artinya negaranya masih punya kontrol dan ada state lead itu apakah lewat regulasi, apakah lewat governance macam-macam itu pemerintah. Kemudian memperhatikan modal sosial. Kemudian endogen powernya dibangkitkan, apakah lewat gerakan koperasi, lewat UMKM. Itu ada 2 profil di dunia ini yang lebih tinggi dari negara-negara yang lebih liberal. Itu apa? Jepang sama negara Skandinavia. Itu lebih perform gitu loh di dalam pertumbuhan ekonominya, tapi juga kesejahteraan masyarakat bawahnya. Jadi saya pernah meneliti di antara sekian negara maju plus beberapa negara berkembang yang cukup maju, ternyata yang paling unggul tingkat kesejahteraan masyarakat 40% terbawahnya itu kan tadi rasa jenis kan itu ketimpangan itu tertinggi itu adalah Jepang sama Swedia, masyarakat 40% terbawahnya. Artinya yang terbawahnya itu yang tinggi, makmur ya. Makmur. Nah, cara ukur bawah tapi makmur. Cara ngukurnya ada di World Bank sendiri, yaitu berapa persen 40% yang paling bawah itu memperoleh
bagian dari GDP-nya. Oh, Amerika itu di bawah 17%. Oke, kalau yang Sementara yang Jepang sama Swedia itu di atas 22%. Oke. Jadi padahal dia share terhadap GDP lebih gede ya? Iya. Gitu. Dan mendistribusikan GDP itu lebih merata. Mengapa? Ini Jepang sekarang belum dibahas tadi. Skandinavia kan udah kita bahas sedikit ya. Tapi Jepang coba lihat. Itu perusahaan besar yang namanya disebut Zaibatsu itu ya, apakah itu Toyota misalnya kalau permobilan ya, Honda dan lain sebagainya, elektronik juga nama-nama besar lah. Itu umumnya mereka itu hanya core-nya aja produksinya itu. Tapi komponen-komponennya diproduksi oleh UMKM. Jadi ada yang disebut dengan subcontracting system, bahkan ada undang-undangnya. Undang-undangnya sehingga keterlibatan UMKM di segala macam cabang industri itu sangat tinggi. Itu adalah dibangkitkan dari tradisi kerjasama mereka. Modal sosial yang guyub, yang oleh disebut kita tuh gotong royong di kita itu, tapi dilaksanakan secara modern oleh Jepang. Yang namanya subcontracting system itu. Jadi segala yang Zaibatsu besar itu disumbang. Sebagian komponennya itu apa saja, mobil, elektronik, apa gitu, telekomunikasi itu diproduksi oleh UMKM gitu loh. Dan itu tradisi Jepang, tradisi konsensus, tradisi kerjasama. Di kita disebut gotong royong. Jadi pertanyaannya mengapa kita harus jauh-jauh mencontoh yang terlalu liberal? Padahal nilai itu ada di kita. Ada di kita. Nah, itu. Tapi kalau saya lihat kan bukannya kabinet kita ini kabinet gotong royong, namanya dulu ya. Namanya. Oh, sekarang Indonesia Maju. Indonesia Maju. Dulu tapi sebelumnya pernah gotong royong. Tetapi ya slogan aja. Slogan aja. Jadi yang terjadi malah dirusak oleh adanya buzzer influencer kan. Dirusak itu. Untuk mengamankan proyek-proyek katakanlah infrastruktur atau apa, mungkin supaya tidak dikritik, kalau asing terlalu besar juga tidak dikritik, diamankanlah. Padahal itu menurut saya tidak secure kan, tidak secure dan merusak modal sosial kita. Saya membayangkan gitu. Ya di dalam sebuah insecurity seperti itu kan, para industrialis ini, para oligarki ini kan berpikir kalau something happen to this country, lari dia. Iya. Bahkan sekarang udah ada yang menjadi warga negara Singapura kan itu. Konon katanya sudah menyiapkan infrastruktur untuk lari juga ada katanya. Ada itu. Jadi mereka tidak mau padahal kesalahan yang sama terjadi padahal lagi. Kalau gagasan yang saya maksud tadi ya, bayangkan kalau yang disebut dengan pebisnis besar itu yang kita sebut konglomerat lah. Jangan sebut oligarki itu kalau itu. Konglomerat, perusahaan besar ya, korporasi besar lah. Itu mereka diberikan tempat yang terhormat sebagai pemain industri. Diberikan insentif pajak, insentif kalau riset sekian diberikan kemudahan dan sebagainya. Ada market intelligence keluar negeri, negara ikut bantu dan sebagainya, macam-macam insentif. Dan mereka diberi juga kalau perlu award. Mana yang tingkat digitalisasi yang paling tinggi, mana tingkat inovasi yang paling tinggi, mana ekspor yang paling tinggi, mana yang memberikan genuine kesempatan kerja tidak dibeli. Selama ini kan award sering dibeli. Iya. Kesempatan kerja yang paling besar gitu kan. Menampung UMKM yang paling ini atau kerjasama dengan UMKM. Kan nanti kemitraan juga gitu kan. Coba kalau itu fokus ke situ, nggak usah cawe-cawe kepada politik. Iya. Kan dua-duanya jadi rusak, bisnisnya rusak, mereka memang super kaya, politiknya didikte oleh mereka gitu loh. Kan itu tidak happy. Jadi semuanya nggak happy kalau padahal kalau mereka bekerja secara profesional dan diberikan insentif oleh pemerintah ya tetap bisa maju. Iya, dan mereka bukan mungkin yang dari Singapura balik lagi ke kita kalau memang suasananya nyaman gitu kan, ini untuk masih berbisnis memungkinkan untuk growth ya kan. Iya. Dibandingkan mungkin itu. Singapura yang mulai dan stagnan. Nanti disambung lagi dengan program sosial di mana ada UMKM yang kerjasama, terjadi saling mengenal antar etnis macam-macam kan. Juga menurut saya itu gagasan itu harusnya gagasan besar yang
menciptakan nanti pertumbuhan yang lebih berkualitas. Artinya gini, Prof mengatakan bahwa sesungguhnya kita punya model sosial Ya. ya yang tidak kurang untuk menciptakan sebuah bangunan ekonomi yang jauh lebih baik ya. Yang jauh lebih baik. Itu. Betul. Salah betul. satunya Dan tadi. sebenarnya sudah ada itunya, konsepnya di konstitusi itu sebenarnya. Iya. Jadi kalau boleh sedikit saya uraikan ya, pasal 33 ayat 1 itu adalah perekonomian disusun. Iya. Itu ada perencanaan jangka panjang. Iya. Kayak Jepang itu punya 50 tahun. Sekarang China 100 tahun. Korea 50 tahun juga. Jadi supaya apa? Antar pemerintahan itu boleh berganti-ganti. Tapi ada continuity. Nah, ada kesinambungan. Itu ya? satu. Itu program disusun dalam usaha bersama dengan kekeluargaan. Nah, yang model jangan kekeluargaan itu nepotisme bukan. Iya. Tadi kan modelnya Jepang kerjasama. Kalau di Skandinavia gerakan koperasi. Iya. Nah, di kita koperasinya dulu terlalu diofisialisasi. Sebenarnya kekeluargaan itu kolektivitas. Kolektivitas. Ya? Iya. Jadi bahkan disebutnya kooperatisme. Boleh merupakan gerakan koperasi, boleh nanti besar menengah dan kecil kerjasama. Itu kan kooperatisme. Dan sekarang tren baru sebetulnya sharing economic namanya. Nah, belum lagi nyambung ke ekonomi syariah. Itu kan sharing economic sebetulnya. Iya. Sebetulnya. Dan tidak boleh alergi. Nggak boleh alergi. Dan itu sebenarnya menguntungkan siapa saja. Itu kan bagian dari modal sosial juga. Betul. Kan? Gitu. Dan siapa aja, dan itu nggak saya karena membayangkan agama. Misalnya kalau misalnya ekonomi syariah itu tumbuh, termasuk perbankan syariah, kan yang masih simpan uang di bawah bantal dan lain sebagainya itu. Itu kemarin masih 45% yang belum punya rekening itu masih 45% penduduk loh, masih besar. Tapi dengan ada bank syariah berkurang. Tapi memang bank syariahnya itu harus serius mengalokasikan dana pihak ketiganya yang disebut dengan musyarakah mudarabah untuk gerakan sektorial lah, UMKM segala macam. Artinya tetap harus ada perbaikan-perbaikan di segenap sektor. Iya itu.